Hari ini kita akan mempelajari yang namanya organ tubuh manusia di bagian sistem pernapasan. Sebelum kita memulai ke materi, kita menyanyi dulu lagu daerah. Kita mulai ya. Manda siapa? Saya Bu. Dinda Fania? Saya Bu. Rifa Syahrina? Saya Bu. Fatul Nazar? Saya Bu. Lengkap ya Nas, sudah hadir? Hadir Bu. Ada yang lain yang tak hadir? Ada Bu. Nah, kita kan langsung ke materi ya. Nah, ini dia materi kita tentang baca lebih rame. Bagian organ tubuh pada manusia. Ada yang tahu nggak bagian organ tubuh pada manusia ada berapa macam? Banyak. Apa aja sebutkan? Mata, hidung, mulut, kaki, tangan, tulang kulit. Itu benar semua. Bahwasanya itu adalah salah satu bagian dari anggota tubuh manusia. Nah, ini dia apa gambarnya? Ada otak, paru-paru, limpa, lambung, paru kemih, usus, ginjal, dan pankreas. Nah, di sini kita akan membahas organ tubuh manusia di bagian sistem pernapasan. Nanti di sini kita akan membahas namanya mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang kedua kita akan membahas tentang betapa
Pindah maju. Nah, inspirasi yaitu menghirup udara. Coba kamu menghirup udara. Tarik nafas, tahan. Nah, yang kedua mekanisme ekspirasi yaitu menghembuskan. Buang. Nah, ini adalah salah satu dari mekanisme pernapasan pada manusia. Udah boleh kita. Nah, ini dia mekanisme udara. Ini yang dilakukan sama si Dinda tadi. Nah, udara masuk. Nah, ketika udara masuk, kita hirup, maka otot pada ruang rusuk itu berkontraksi sehingga rongga dada itu mengembang. Dia mengembang gitu kan. Terus di bagian diafragma ini kontraksi dan turun. Di bagian itulah yang namanya mekanisme inspirasi. Nah, yang kedua tadi udara masuk yaitu udara keluar. Otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada menepis. Kalau tadi udara masuk dia mengembang, di bagian keluar dia menepis kembali. Kan gitu. Nah, di bagian diafragmanya itu dia bergerak naik. Dan naik ke atas gitu. Itu namanya mekanisme ekspirasi. Baru yang ketiga nih, menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Apakah ini termasuk penting untuk menjaga pernapasan? Penting, Bu. Kalau kita nggak menjaga pernapasan, apa yang akan terjadi? Sakit. Sakit apa? Asma, sesak napas, pneumonia, bronkometnia, itu akan menjadi penyakit ketika kita bisa menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, ada cara-cara untuk menjaga organ pernapasan yaitu hindari Menghirup polusi udara. Nah, kita kalau ada di lingkungan luar, misalnya di bagian rumah pabrik-pabrik, usahakan jangan sering berada di luar rumah. Kalau ada rumahnya itu bagian pabrik, bisa pakai masker, bisa juga untuk menghindari yang polusi yang udara kotor tadi. Nah, yang kedua adanya Rutin melakukan aktivitas olahraga. contohnya seperti apa? Senam, Terus, lari, terus, berenang, terus semua benar. Baru yang ketiga. berhenti merokok. Nah, kalau ada di bagian keluarga merokok, suruh berhenti merokok atau nggak matikan aja rokoknya. Kalau marah, Bu. Kalau aku mulai baru yang keempat ada. Jaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau di bagian rumah itu nggak pernah disapu, maka polusi udara debu dari lantai itu akan terhirup kita, atau enggak di bagian kebersihan lingkungan kamar. Kalau kita membersihkan tempat tidur, menyapu, mengepel, maka itu udara kotor akan terhirup kita. Jadi itu harus menjaga kebersihan. Yang kelima, Hindari deterjen seperti debu dan bulu kucing. Nah, kalau ada bulu kucing di rumah dan kita memiliki alergi pada bulu kucing, jangan dihirup atau jangan diajak main. Takutnya bulu dari itu terhirup kita dan masuk ke bagian Baru Nah, yang keenam ada. cukupi nutrisi air putih. Nah, perbanyak minum air putih akan membuat kita menjadi sehat. Kalau kita kekurangan cairan, apa yang akan terjadi?
yang akan masuk ke dalam tubuh. Menghirup udara kotor masuk ke tubuh. Lalu yang ke-8, rutin cek kesehatan pernapasan agar tak terkena asma. Nah, kalau kita punya asma, kita harus rutin ngecek ke kesehatan terdekat apakah asma kita ini akan berburuk kepanjangan atau tidak gitu. Nah, kalau sudah dilakukan dengan berbagai macam tips untuk menghilangkan asma tadi ini, maka kita harus cek ke dokter. Baru yang ketiga, baru selanjutnya kita masuk ke ini dia contoh-contoh kita cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, ini gambarnya. Menjaga kelembapan ruangan, baru menanam pohon dan tanaman biar gak ada polusi udara yang kotor dari pabrik limbah. Nah, polusi udara yang kotor akan terhirup oleh pohon ini tadi. Nah, yang kedua juga kebersihan, sering menyapu, ngepel gitu. Nah, dari selanjutnya ialah tentang pernapasan membantu manusia melakukan keseharian. Benar nggak pertanyaan ini? Benar. Nah, bisa nggak kalau kita melakukan aktivitas nggak bernapas? Nggak bisa. Kalau kita nggak napas, berarti akan apa? Tidak. Nah, jadi pernapasan ini sangat dibutuhkan. Jadi dengan kita bernapas, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti menyapu, mengepel, makan, tidur, dan melakukan aktivitas pada umumnya yang ada di rumah gitu. Nah, inilah contoh dari melakukan latihan pernapasan setelah di rumah bersama keluarga. Nah, pada materi ini ada yang nggak tahu, ada yang belum dipahami. Kalau memang belum, boleh bertanya. Nah, sebelum saya memotong materi, Ibu akan membagi tugas buat anak-anak dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan dibacakan melalui produk kalian. Ini kami mulai. Nanti tanya nih pertanyaan mati. Ini harus dijilat ya. Harusnya dua atau satu. Udah siap anak-anak SPD-nya? Sudah. Nah, nanti Ibu panggil ya, jawab ya. Ya, Bu.
sini sudah paham dengan materinya? Sudah, Bu. Ada yang nggak tahu atau mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu kita akan bermain ice breaking. Berdiri ya, Kak. Berdiri semua. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada yang bisa nggak merangkum materi hari ini tentang bagian sistem pernapasan pada manusia? Ada yang bisa? Saya, Bu. Manda, rangkum materinya. Jadi, pernapasan pada manusia itu ada dua mekanisme, Bu. Yang pertama inspirasi, yaitu menghirup udara, dan mekanisme ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Nah, untuk menjaga kesehatan organ ini, kita harus melakukan beberapa aktivitas, Bu, seperti rutin latihan pernapasan, meminum air putih, jaga kebersihan, dan melakukan olahraga, Bu. Terus? Pernapasan ini juga dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari, Bu. Oke, itulah rangkuman dari materi kita yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Manda Jaka. Kita tutup materi kita pada hari ini. Pada hari ini. Nah, apabila ada perkataan ibu yang menyinggung hati kalian atau ucapan ibu yang salah, mohon dimaafkan. Maaf, Bu. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas sistem organ tubuh pada manusia di bagian sistem organ jantung.